warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Rizka Syalda dengan NPM 2306 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang pertama, itu menganalisis dan menguraikan perbedaan perkembangan peserta didik atau konseli pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Oke, sebelumnya, pernahkah kalian berpikir apa sih yang sebenarnya terjadi dalam perkembangan kita saat berada di sekolah dasar, menengah pertama, dan atas? Langsung saja, yang pertama itu kita akan membahas tentang tugas perkembangan pada tingkat SD dengan usia 6 hingga 12 tahun. Di sini fokus perkembangannya itu yaitu pada perkembangan kognitif dasar. Anak-anak di jenjang ini itu sedang mengembangkan kemampuan berpikir konkret. Mereka lebih fokus pada pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, itu ada pengelolaan emosi. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai membentuk hubungan pertemanan yang lebih dalam dan mulai memahami konsep tanggung jawab serta norma sosial. Selanjutnya, ada motorik dan interaksi sosial. Tugasnya itu menumbuhkan rasa percaya diri, belajar bekerja sama, dan memahami dunia sekitar. Oke, yang kedua, tugas perkembangan pada tingkat SMP dengan usia 12 hingga 15 tahun. Nah, di sini pada tingkat SMP, fokus perkembangannya itu mereka lebih cenderung mencari identitas diri dan mengalami perubahan hormon yang lebih besar pada hubungan pertemanan dan minat pribadi. Dan keterampilan berpikir kritis serta keterampilan sosial yang lebih kompleks. Nah, tugasnya itu menghadapi perubahan fisik akibat pubertas dan menyesuaikan diri, mengembangkan identitas dan meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analisis serta memperdalam hubungan sosial di masyarakat. Yang ketiga, itu ada perkembangan pada tingkat SMA dengan usia 15 hingga 18 tahun. Di sini mereka cenderung fokus pada kedewasaan emosional, pengembangan minat dan bakat, serta persiapan untuk masa depan. Tugasnya itu seperti yang pertama itu menyusun dan memantapkan tujuan hidup, seperti pendidikan tinggi, karir, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada meningkatkan keterampilan sosial yang lebih dewasa, seperti berkomunikasi dengan orang dewasa dan menghadapi berbagai macam konflik. Yang ketiga, itu ada menghadapi hubungan antar individu dan bekerja sama dalam kelompok dengan tanggung jawab. Oke, yang terakhir itu ada memperdalam pemahaman tentang moralitas nilai dan prinsip hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik peserta didik dan tugas perkembangan mereka pada setiap jenjang pendidikan, serta kaitannya dengan kompetensi kemandirian dan profil belajar Pancasila. Karakteristik religius pada jenjang SMA pada usia 16 hingga 18 tahun, individu di sini berada pada fase pencarian dan penguatan jati diri. Ini adalah waktu di mana mereka mulai serius menggali dan memahami agama, serta bagaimana agama dapat memberikan arah dan makna dalam hidup mereka. Nah, itu tidak hanya sekedar rutinitas ibadah, tetapi agama menjadi sebuah landasan hidup yang mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini itu ada beberapa aspek perkembangan religius di SMA. Yang pertama itu ada pemahaman agama yang lebih mendalam. Remaja di sini itu mulai mengeksplorasi ajaran agama secara lebih kritis dan mendalam dan mencari makna di balik setiap ibadah dan ajaran agama. Oke, yang kedua itu ada kemandirian dalam beribadah. Yang ketiga itu ada pengamalan nilai agama. Remaja mulai mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan kasih sayang terhadap sesama. Oke, yang keempat itu ada toleransi dan penghargaan terhadap kebersamaan. Dan yang terakhir ada pembentukan karakter dan etika berdasarkan nilai religius. Nah, selanjutnya itu ada tugas perkembangan religius pada jenjang SMA. Nah, salah satu tugas perkembangan yang dihadapi oleh remaja di SMA adalah penguatan spiritualitas. Mereka mulai mencari dan membangun keyakinan yang lebih dalam terhadap agama. Bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai kepercayaan hidup. Mereka belajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama. Ini adalah dasar yang akan membantu mereka ketika memasuki dunia dewasa. Dan yang terakhir itu ada keterkaitan dengan profil Pancasila. Di SMA, perkembangan religius sangat berperan dalam membentuk
profil pelajar Pancasila yang mencakup. Yang pertama itu ada religiusitas yang kuat. Remaja SMA itu diharapkan bisa mengamalkan ajaran agama dengan baik dalam setiap aspek kehidupan, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Hal ini membantu mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tidak hanya paham agama, tetapi juga menghidupi nilai-nilai agama. Yang kedua, itu ada kepedulian sosial dan toleransi. Remaja SMA yang religius itu cenderung lebih menghargai perbedaan, lebih empirik, dan lebih peduli terhadap sesama. Mereka bisa bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama atau latar belakang untuk tujuan bersama, ataupun menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif. Mungkin dengan demikian, pada jenjang SMA, perkembangan religius bukan hanya soal melaksanakan kewajiban ibadah, tetapi tentang bagaimana agama membentuk karakter dan kepribadian siswa. Agama di sini itu akan menjadi pondasi dalam setiap langkah mereka, mendewasakan cara berpikir dan bertindak, serta menciptakan keseimbangan dalam hidup yang membawa mereka pada kedamaian dan keberkahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.